lebih ke radio juga diceritakan awal mulanya, terus kemudian tadi disampaikan ada tujuan-tujuan tertentu untuk radio. Jadi begini, radio ini sudah ada sejak zaman Keraton Surakarta, itu tepatnya pada masa PP10. Beliau membuat radio itu dengan singkatan SRI. Itu penyiar andalannya adalah Mulyadi Joyomartono. Itu masih Sentono juga. Itu siaran itu dipancarkan dulu dari dalam Suryamijaya. Pancar. Nah, kalau pancar ulang itu dulu keraton juga siaran di dalam. Itu di Argopuro. Itu ada Banengan, ada siaran apa itu ada di situ. Nah, SRI ini singkatannya sebenarnya siaran Radio Indonesia, katanya gitu. SRI itu. Nah, ini sudah bisa disender pakai SV itu sampai ke Eropa, karena siaran SV itu kan bisa sampai ke sana. Tapi terjadinya kemelut Perang Dunia yang kedua itu, maka itu sudah tidak dikenal. Tapi dokumen itu di catatan-catatan sama foto pun ada. Ya siaran di Masjid Agung dan segala itu, foto-foto di kantor dulu ada. Sehingga saya dan dulu pernah disiarkan di RRI juga oleh Raden Ranjunarjo Sodipuro tentang bagaimana radio itu terjadi. Nah, saya terngiang itu. Saya membuat radio pada waktu itu dengan radio komunitas, belum radio keraton langsung. Radio komunitas saya namanya Radio Sakti Budaya. Itu karena saya ada di komunitas di legal standing saya di kebudayaan. Nah, itu saya terus buat salah satu radio Sakti Budaya. Tujuan saya untuk menyambung kembali menjadi waktu nanti mau tak tarik menjadi radio kantor, dan pada waktu itu sudah tak geser ikut ke radio perjalanan pariwisata. Tujuan saya akan geser ke situ, terjadilah sesuatu di keraton. Saya tahu, semua tahu, dan ini akhirnya berhenti. Nah, inilah yang sebetulnya ya saya jadi prihatin ya. Karena saya punya tujuan yang sebetulnya untuk membuka kembali tabir ke radioan di Solo ini yang dulu oleh Keraton Surakarta. Kalau radionya Londo itu CRP, itu Belanda. Kalau yang ngasih daerah itu SRI, SRI itu. Makanya saya prihatin, saya membuat itu, biarpun masih radio komunitas dan muatnya sedikit dan gelombangnya masih terbatas di agak bawah. Itu ceritanya. Sebelum ini terjadi gejolak atau peristiwa yang mengakibatkan radionya berhenti ini, sudah sejauh mana nih eksistensi penyiarannya? Jadi eksistensi saya, karena radio komunitas tidak boleh memakai sponsorship, maka saya komunitas. Komunitas banyak, dan itu sudah gaungnya sudah sampai Solo Raya sebetulnya. Jadi sudah banyak monitor. RKB itu radio Sakti Budaya itu sudah punya paguyuban, sudah punya kelompok. Nah, kemarin juga nemui saya, monggo dianukan kembali ya. Alon-alon nanti saya akan mencoba, dan mereka masih juga, tapi sudah sepuh-sepuh, juga ada yang meninggal juga ya. Cuman generasi kedua mungkin ada. Siaran yang saya sampaikan ya, di samping lagu masa lalu, saya bercerita tentang bagaimana kehidupan masyarakat.
itu dengan adanya budaya rondo itu saya sampaikan di Radio Ronda Malam. Terus ada tentang buku-buku dari keraton kita buka tentang karya-karya leluhur itu kita sampaikan. Apakah pesan di situ apa? Terus keraton secara landscape juga kita kawasan kita coba sampaikan budaya keraton. Keraton sebagai nagari Mataram itu apa? Itu juga ada terangkan. Inilah yang pokoknya menjadi corong budaya secara khusus. Cuma secara nasional tentu saya akan menceritakan bagaimana hubungan keraton dengan NKRI. Itu sedikit kita sampaikan. Ya. Terus ada upaya-upaya nggak? Misalkan kan saat ini IT, terus kemudian teknologi juga berkembang signifikan, terus bikin radio juga semakin gampang, ada streaming, ada upaya-upaya mau melanjutkan atau mendirikan? Ya, saya sudah punya mau untuk ke sana. Kemudian ini baru saya urus kembali bagaimana nanti bisa ke arah yang lebih maju, adanya streaming, adanya digital, itu juga mungkin nanti bisa disatukan menjadi lebih panjang lagi siaran mendunia. Karena ini penting untuk menyampaikan informasi khususan tentang bagaimana budaya Jawa ini yang sementara ini belum ada wadah yang kuat sehingga masih ngambang. Jadi perlu diadakan semacam paguyuban atau pakumpulan atau kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang menyusun tentang bagaimana budaya ini disampaikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya begitu. Sudah zaman atau sudah menghubungi atau menggandeng siapa sudah, saja? jadi teman-teman saya sudah saya coba, oke saja, tinggal nanti saya yang mengumpulkan kapan saya tinggal ketemu. Ada target kapan? Nah mungkin 2023 ini sudah kita Awal 2023? ya 2023 ini sudah saya mencoba saya Kenapa 2023? Ya, ada hitung-hitungan sendiri. Hitung-hitungannya di samping waktu saya sudah agak lumayan longgar. Satu, terus saya tidak akan lama-lama lagi. Nanti kalau lama-lama lagi nanti ketinggalan kereta gitu. Hubung teman saya masih banyak bersedia, kalau terlalu lama kita tinggal kurang responsifnya kurang. Sempat juga ada komunitas yang jadi penggemar radio. Nah, sementara ini seperti apa? Mereka masih bisa mereka ketemu? mereka masih hubungi saya, telepon masih oke, masih mendorong saya untuk segera antar kembali, mengudara kembali gitu. Beliau kangen karena banyak sekali informasi-informasi yang ditunggu oleh mereka yang ini jarang disampaikan di masyarakat, terutama seluk-beluk masyarakat Jawa dalam konteks kehidupannya masa kerajaan itu bagaimana, ini perlu kita sampaikan. Jadi jangan sampai ada semacam pendiskriminasian terhadap masyarakat Jawa ini karena salah informasi. Seperti kemarin saya menerangkan tentang tahun Jawa, ini kan jarang yang tahu. Nah, saya ceritakan bagaimana sejarahnya ada tahun Jawa, kok bisa terjadi, kenapa, kehendak siapa, terus bagaimana sistem yang dilakukan di penanggalan itu. Ini kan sudah banyak yang tidak paham. Ada yang paham pun, saya kemarin ya tidak kurang pas, karena dia ya belum sampai ke ilmunya itu. Karena ini penanggalan ini adalah sains, ilmu.
bukan sekedar hitungan 5 bulan, enggak. Ini ada urutannya dengan kosmis. Inilah yang perlu kita sampaikan. Jadi tidak ura-uran wis gawe enggak. Ini memang sudah ditata sehingga ini menjadi andalan orang Jawa. Kita ya bangga sih, orang Jawa punya tahun Jawa kan harusnya bangga. Kebanggaan ini harus kita lestarikan, terutama saya, karena yang membuat itu leluhur saya nomor 1 untuk mengajak dan saya belajar supaya masyarakat lebih mendalam lagi sehingga lebih menyukai kepada produk saya sendiri dalam konteks memakai penanggalan Jawa itu. Biarpun penanggalan yang lain dipakai tidak masalah untuk hal-hal tertentu, tapi orang Jawa sekarang sudah kebingungan mau ngitung nyewu dino, mau ngitung blak dan segala, mau ngitung tumbuh dan segala sudah pakai hitungannya Jawa, bukan Masehi, tidak bisa ketemu. Jadi ya perlu nanti kita ulas di sana. Kalau sekarang bisa dicari di digital itu untuk hari-hari itu pas gak ini? Ya, ada beberapa yang pas, ada beberapa yang miring. Karena mungkin dasar liternya itu beda. Sebagai penutup, Ya. secara umum informasi yang sekarang ini dari versi penjenengan seperti apa? Informasinya sudah sampaikah ke khalayak masyarakat ramai atau ada hal-hal yang baru? Nggih, matur nuwun teh atas arahan dan sumbernya, mudah-mudahan Gusti tetap sehat selalu. Amin. Matur nuwun, rahayu.